Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Purwoko Wahyu Widi Prasetyanto Sampuro dengan NIM 233137001111049 dari kelas T4B. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu algoritma hash MD5 pada login aplikasi sistem lelang. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan hash MD5 itu? MD5 atau Message Digest Algorithm 5 adalah algoritma kriptografi yang digunakan untuk menghasilkan nilai hash dari data input. MD5 mengubah input menjadi output tetap berukuran 128 bit atau 16 byte yang biasanya direpresentasikan dalam bentuk string heksadesimal sepanjang 32 karakter. MD5 dirancang oleh Ronald Rives pada tahun 1991 dan merupakan salah satu algoritma hashing yang paling banyak digunakan. Proses hashing MD5 melibatkan beberapa langkah, termasuk padding data, pemrosesan blok, dan penggabungan hasil akhir. MD5 adalah algoritma yang cepat dan efisien, sehingga sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk penyimpanan password, verifikasi integritas data, dan tanda tangan digital. Berikutnya ada cara kerja hash MD5 pada login aplikasi sistem lelang. Yang pertama ada proses pendaftaran pengguna. Terdapat 2 poin. Yang pertama ada input password, yaitu saat pengguna mendaftarkan, mereka memasukkan password. Yang kedua ada hashing password, yaitu password yang dimasukkan akan dihash menggunakan algoritma MD5 sebelum tersimpan di database. Cara kerja yang kedua yaitu proses login pengguna. Ada 3 poin. Yang pertama adalah input password. Saat pengguna mencoba login, mereka memasukkan password mereka. Yang kedua ada hashing password. Hashing password merupakan password yang dimasukkan akan dihash menggunakan MD5. Yang ketiga ada verifikasi, yaitu hash yang dihasilkan dibandingkan dengan hash yang tersimpan di database. Yang ketiga ada keuntungan menggunakan hashing. Ada 2 poin, yaitu yang pertama ada keamanan, yaitu password tidak disimpan dalam bentuk tag asli, sehingga jika database diretas, password pengguna tetap aman. Yang kedua ada integritas, yaitu mengurangi resiko pencurian password karena hanya hash yang disimpan. Berikutnya saya akan menunjukkan implementasi pada hash MD5. Di sini saya akan mengimplementasikan hashing MD5 pada aplikasi sistem lelang, yaitu aplikasi yang saya buat pada project semester 2. Yang pertama di sini ada halaman login. Jika kita belum mempunyai akun, kita perlu register dulu. Di sini kita memasukkan nama. Kita memasukkan username. Kita masukkan password. Kita checklist, kita register. Nah, kita berhasil masuk dalam halaman landing page pada sistem lelang. Untuk login tadi tersimpan dalam sini, dalam database.
Di sini terdapat nama, username, dan password. Password telah berubah menjadi hashing MD5 dan tidak menampilkan password aslinya. Kita coba sekali lagi, kita logout. Kita masuk dalam akun kita tadi. Sandinya 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk. Di sini untuk passwordnya tetap menjadi hash MD5 dan tidak menampilkan password asli. Kita akan coba membuat akun baru lagi. Kita pakai register. Passwordnya kita balik menjadi 54321. 54321. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah berhasil masuk. Untuk passwordnya tetap menjadi hash MD5. Kalau kita coba membuat akun tapi dengan password yang sama, apakah hashnya akan sama? Kita coba. Kita buat nama yang berbeda ya. Passwordnya kita pakai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita checklist. Kita register. Kita lihat halaman database. Kita refresh. Nah, ternyata kalau kata sandi kita sama akun kita atau akun orang lain, maka hash MD5-nya akan sama. Seperti ini. Ini juga, ini adalah contoh-contoh kata sandi yang sama. Sekian implementasi dari saya. Oke, berikutnya ada pembuktian keamanan data dengan menggunakan hash MD5 pada login aplikasi sistem lelang. Yang pertama ada analisis keamanan. Dalam keamanan password, dengan menyimpan hash pada MD5 daripada password asli, risiko pencurian password berkurang. Jika database diretas, penyerangan hanya mendapatkan hash, bukan password asli. Pada deteksi perubahan, jika ada perubahan pada password, hash yang dihasilkan akan berbeda, sehingga memudahkan deteksi perubahan yang tidak sah. Yang kedua ada kelemahan MD5, yaitu kerentanan terhadap collision. MD5 telah terbukti rentan terhadap serangan collision.
di mana dua input yang berbeda dapat menghasilkan hash yang sama, seperti contoh tadi. Ini berarti bahwa meskipun MD5 lebih aman daripada menyimpan password dalam bentuk teks asli, ia tidak sepenuhnya aman untuk aplikasi yang memerlukan tingkat keamanan tinggi. Yang ketiga ada studi kasus, yaitu pada verifikasi pengguna. Dalam sistem lelang, pengguna dapat dengan mudah memverifikasi identitas mereka tanpa mengungkapkan password asli, atau untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap keamanan aplikasi. Baik, untuk kesimpulan materi pada hari ini, yaitu yang pertama, pada pentingnya hashing. Karena menggunakan MD5 untuk hashing password dalam aplikasi sistem lelang ini meningkatkan keamanan data pengguna dengan menyimpan hanya hash, bukan password asli. Untuk keterbatasannya, yaitu meskipun MD5 memberikan lapisan keamanan, kerentangannya terhadap collision menunjukkan perlunya algoritma yang lebih kuat untuk aplikasi yang lebih sensitif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah keamanan komputer ini, Bapak Johan Erika, yang sudah membimbing dan memberikan materi kepada kami. Cukup sekian dari saya, terima kasih.